Bagi sebagian orang, tulang ikan biasanya akan dibuang atau jadi sampah. Namun di tangan terampil jamaah bisa menjadi kuliner kerupuk bercita rasa unik dan bernilai ekonomis. Sentra pengolahan kerupuk dan abun ikan Tiga Putra Daha milik jamaah beralamat di Desa Baru Kambang, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan produknya sudah dipasarkan ke Rantau, Sampit, Samarinda hingga Jakarta dan Batam. Diutarakannya memang di awal juga tidak mengetahui manfaat dari tulang ikan gabus atau haruan, hingga kemudian dibuang saja, namun belakangan baru mengetahui dari cara pengolahan dan nilai ekonomisnya dari seorang kerabat. Tidak hanya tulang ikan gabus yang sekarang diolah, bahkan jenis tulang ikan lainnya juga akhirnya dapat dimanfaatkan untuk dijadikan tambahan penghasilan. Puncak permintaan kerupuk dan abun ikan di sentra ini adalah pada puasa Ramadan dan Hari Raya Islam, baik untuk dikonsumsi langsung ataupun untuk oleh-oleh warga yang datang dari kerabat di Nagara. Jutaan rupiah diraih omset per bulan di sentra ini, begitupun produknya makin dikenal luas dan laris. Beda kemasan aja. Kalau nang ini tadi aku sawang kang biasa menukar ke Pade Benjo gitu lah. Waktu kami pelatihan bisa membawa produksi kita 24.000. Oke. Paling banyak permintaan waktu apa? Sebelum hari raya lah. Sebelum bulan puasa tuh langsung naik nyetak. Kalau omsetnya berapa Bu? Sebulan berapa? Puluhan juta kan? Tulisannya. Puluhan maksudnya nggak hasil bersih kah atau kotor? Ada paling 100 juta kan. Jutaan rupiah lah. Bisa makan. Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri melepas kegiatan karnaval mobil hias dan pembangunan sebagai rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-71 di depan Pendopo Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kamis 18 Agustus 2016 pukul 2 siang. Kepala Bapeda Hulu Sungai Selatan, Iwan Priyadi melaporkan, kegiatan ini bertujuan untuk menyemarakan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-71 melalui karnaval mobil hias dan pembangunan bersumber dari APBD dan dukungan para sponsor. Tujuan dilaksanakan karnaval mobil hias antara lain untuk mengajak partisipasi BUMN, BUMD, perusahaan, institusi pendidikan dan lainnya, menginformasikan hasil-hasil pembangunan dan mengembangkan kreativitas dan inovasi masyarakat Hulu Sungai Selatan, ujarnya. Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri mengatakan kegiatan ini sebagai upaya mengenalkan kepada masyarakat hasil-hasil pembangunan di bumi Hulu Sungai Selatan, dan detailnya nanti akan ditindaklanjuti pada kandangan Expo di Hari Jadi Kabupaten Hulu Sungai Selatan di akhir tahun ini. Kegiatan ini mendapat respon positif dari masyarakat Hulu Sungai Selatan yang memadati sepanjang ruas jalan dilaksanakannya karnaval mobil hias yang menampilkan beragam kreasi dari peralatan perang pejuang dahulu, hasil-hasil pembangunan, kuliner daerah, hingga miniatur pelayanan publik dari beberapa instansi terkait. Turut berhadir dalam kegiatan ini Ketua DPRD Hulu Sungai Selatan, Samsuri Arsad, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda Hulu Sungai Selatan, para pimpinan SKPD, BUMN, BUMD, instansi terpartikal, dan undangan lainnya.
Siapa yang tak kenal beliau, Haji Rahmadi, tokoh seniman dan pedalang kondang dari Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Di usia senja beliau masih aktif mendalang hingga ke tingkat nasional. Ditemui di kediaman beliau, Desa Mandala, Kecamatan Telaga Langsat, pria kelahiran Pangambau, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini memang berasal dari keturunan keluarga seniman atau pedalang. Kakek buyut beliau Dalang Tulur yang begitu terkenal di zamannya. Dijelaskannya bahwa menjadi dalang telah dilakoni sejak akhir tahun 1968 setelah menempuh pendidikan dan menimba pengalaman di 10 dalang senior termasuk Dalang Tulur, dan telah menguasai semua alat musik tradisional karawitan untuk pentas. Kisah yang beliau bawakan antara lain kisah Pakam mengenai tokoh Wisnu masih muda, tokoh Pandu masih muda atau seputar Pakam Mahabharata dan Ramayana. Lalu dikembangkan dengan carang Pakam, artinya mengisahkan cerita yang dibuat-buat tapi tetap berpedoman pada Pakam Mahabharata, wayang penerangan atau wayang Purwa Banjar. Personel kami sudah siap tampil. Selain penampilan pentas wayang, juga tari topeng, bandi-andi, kuda gepang, tergabung dalam sanggar yang kami namakan Taruna Jaya yang didirikan sejak tahun 1968, ujarnya. Beliau juga menceritakan pengalaman pentas kala diundang dan mengisi acara di beberapa daerah di Pulau Jawa seperti di Taman Budaya Surabaya, Yogyakarta saat menyambut kedatangan gerhana matahari, juga menjadi tokoh rama di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Beliau rutin melakukan perawatan terhadap banyak koleksi wayang kulit dengan perawatan khusus, misalnya menyediakan kopi manis dan pahit, air putih dan banyu kembang setiap malam. Menurut beliau, untuk menjadi dalang perlu memperdalam agama Islam, utamanya dalam penguasaan sifat 20. Karena seni wayang Islam yang dibawa Wali Songo ketika menyiarkan Islam memiliki perbedaan dengan wayang secara umum, termasuk adanya tokoh Semar dan Garing yang ada dalam pewayangan Islam saja. Ada hal yang menarik yang beliau sampaikan terkait terusiknya beliau dengan penggunaan kata dalang.
yang berkonotasi negatif dan sering digunakan di media massa seolah dalang seperti provokator atau pembuat resah. Padahal kata dalang berasal dari bahasa Arab dalil, yang berarti orang yang menyampaikan hal-hal yang baik dan positif tentunya. Dalam pementasan wayang kulit Banjar, tentunya kita menyampaikan hal-hal yang penting, utamanya dalam membina kerukunan hidup bermasyarakat, berumah tangga, sampai pesan untuk menjauhi narkoba dan untuk menyelamatkan generasi penerus bangsa. Dirinya mengharapkan agar pemerintah dapat memberikan perhatian dan dukungan untuk terus menjaga kelestarian seni budaya daerah, utama seni wayang, seperti dengan terus mengikut sertakan kegiatan ini di pentas daerah, karena menurut beliau pejabat yang baik adalah pejabat yang mencintai seni. Diinformasikan oleh beliau bahwa Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri telah memberikan bantuan berupa seperangkat peralatan musik berupa keyboard untuk menunjang sanggar seni wayang yang beliau kelola. Jadi menambah koleksi peralatan seni pendukung pentas di samping alat musik karawitan tradisional yang terus beliau rawat. Dari pemerintah untuk memajukan seni budaya kita yang sampai tahun budaya yang luar negeri, bukan kita budaya asing. Harus dilakukan oleh pemerintah nyata gitulah. Ibarat kayak harus membenahi, saling mengundang para seniman, para perjalanan, sering iya itu atau siap keperluan daerah, umpamanya Agustus harus ada penampilan wayang ini. Selama ini memang sudah ada perangkat musik dan juga itu. Iya. Banyak orang yang sudah ketagihan rasa kue gapit yang khas dan renyah hanya ada diolah di sentra pengolahan kue gapit Atul Mahrani di Baru Kambang, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pemilik sentra kuliner kue gapit Muhammad mengutarakan, kekhasan rasa kue gapit produksi di sentranya dikarenakan menggunakan telur itik balapas atau ternak itik petelur tidak dikandangkan, sehingga makan secara alami menghasilkan kuning telur yang lebih kemerahan. Dalam sehari produksi kue gapit mencapai 130 bungkus, dengan satu bungkus diisi maksimal 20 buah kue gapit, renyah berbau khas berwarna kuning. Dipasarkan di sentra seharga 6.500, namun apabila dibawa pengecer ke luar daerah, semisal di kandangan, harga bisa mencapai Rp8.000 per bungkus. Dijelaskannya, pembeli yang datang untuk dikonsumsi sendiri ataupun untuk dijual kembali tidak hanya dari warga lokal tapi juga dari rantau, Amuntai hingga Kalimantan Tengah. Puncak permintaan kue gapit biasanya pada saat puasa Ramadan hingga hari raya besar Islam. Kata konsumen, kami kalau sudah mencicipi kue gapit bakal ketagihan dan mencari lagi. Memang ada warga yang mencoba mengikuti langkah keluarga ini untuk memproduksi kue gapit, namun ternyata rasanya tetap tidak seenak dan sekhas buatan kue gapit di sentra ini. Usaha pembuatan kue gapit memang usaha keluarga dan mandiri. Keterampilan dan pengalaman membuat juga berasal dari orang tua. Pembuatannya biasa dilakukan dari jam 6 pagi hingga jam 10 siang, atau 4 jam dengan pembagian tugas dari para pekerja, dari pengadonan bahan hingga pengemasan.
Thank